Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kandungan ayat ke-32 dari surat Fatir yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang adanya 3 golongan manusia, ya, dalam menyikapi apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab itu, yaitu Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, yang dimaksud dengan alladzina astafaina min ibadina, ya, wahum hadhil ummah, yang dimaksud adalah umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh Nabi Muhammad Al-Quran itu disampaikan kepada umatnya. Nah, lalu kemudian terhadap Al-Quran itu yang telah diwahyukan oleh Allah, umat Nabi Muhammad ini tergolong menjadi 3. Yang pertama disebutkan di ayat ini adalah faminhum zalimul li nafsihi. Ya, yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri adalah al-mufritu fi fi'li ba'dil wajibat, al-murtakibu li ba'dil muharramat. Jadi yang disebut dengan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah yang belum mampu untuk mengerjakan semua kewajiban-kewajibannya, dan juga dia belum mampu meninggalkan semua yang diharamkan kepadanya. Jadi hal-hal yang wajib, misalnya ada sholat, ada zakat, ada puasa, belum semuanya dikerjakan. Misalnya sholatnya sudah, tapi puasanya belum, zakatnya juga belum misalnya. Atau justru zakatnya sudah, namun sholatnya belum, dan lain sebagainya. Artinya kewajiban-kewajiban yang hendaknya, ya, kemudian betul-betul berusaha dia laksanakan secara baik, ya, dia tinggalkan sebagiannya. Termasuk juga dia belum mampu meninggalkan semua apa yang diharamkan, ya. Dia masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masuk kategori yang pertama, yaitu faminhum zalimul li nafsi. Jadi di antara mereka ini, ya, ada golongan yang mereka ini cenderung menzalimi diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, wa minhum muqtasid. Nah, adapun al-muqtasid yang dimaksud di dalam ayat ini sebagaimana yang terkandung dalam beberapa kitab tafsir, ya, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menjelaskan misalnya yang dimaksud wa minhum muqtasid adalah al-muaddi lil wajibat, at-tariku lil muharramat, wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Jadi orang yang sudah bisa melakukan semua yang diwajibkan kepadanya, dan dia sudah bisa meninggalkan semua yang diharamkan untuknya, tapi dia belum mampu mengerjakan apa-apa yang disunnahkan untuknya, dan juga belum mampu meninggalkan apa-apa yang makruh, gitu ya. Jadi sekedar yang wajib sudah bisa dilaksanakan, yang haram-haram ditinggalkan, tapi yang sunnah-sunnah belum bisa dikerjakan, ya, yang makruh-makruh juga belum bisa ditinggalkan. Ini muqtasid, ya, golongan yang tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah.
yaitu mereka yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Mereka ini adalah ya orang-orang ya yang sudah mampu mengerjakan apa yang diwajibkan kepadanya, termasuk juga yang sunnah-sunnah, ya al-wajibat wal mustahabbat, ya ini dilakukan, ya at-tariku lil muharramat wal makruhat, ya bahkan ya dia tidak hanya mampu meninggalkan apa yang diharamkan baginya, tapi yang makruh-makruh pun dia tinggalkan. Jadi hati-hati betul ini orang, ya wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ya, jadi tiga golongan inilah yang kemudian muncul, termasuk mungkin ayat ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan introspeksi diri ya, untuk bermuhasabah, kira-kira kita masuk golongan yang mana. Nah, kemudian konsekuensinya seperti apa nanti terkait dengan adanya tiga golongan ini di akhirat. Ya, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an. Ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, qala Allah Ta'ala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Lalu Rasulullah menjelaskan setelah membacakan ayat ini, فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Adapun ya orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan tadi, golongan yang ketiga tadi ya, melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, bahkan juga meninggalkan yang makruh, mereka adalah orang-orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Wa ammal ladzina qatasadu fa ulaika yuhasabuna hisaban yasira. Golongan kedua yang tengah-tengah, mereka adalah yang kelak ya akan dihisab namun dengan hisab yang ringan. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum fa ulaika alladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Ya, adapun golongan pertama tadi yang mendolimi diri sendiri adalah mereka yang kelak akan tertahan dalam waktu yang cukup lama di mahsyar. Ya, thumma humul ladzina talafahum birahmatih. Ya, namun kemudian tetap orang-orang itu ya akan mengikuti dua golongan yang lainnya masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga ya ayat ini memang bisa menjadi bahan introspeksi, bahan muhasabah bagi kita. Ya, apakah kita masih termasuk golongan orang-orang yang dolim terhadap dirinya sendiri, ataukah kita sudah berada di level yang tengah-tengah, ataukah kita sudah level yang ketiga, dan kemudian ya memang usaha kita dalam kehidupan adalah untuk berusaha selalu naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kemudian kita justru mengalami kemunduran, mengalami degradasi, mengalami penurunan kualitas dan lain sebagainya. Ya, tentu kita selalu berusaha untuk bisa sampai pada level ya, yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, semoga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang ingin selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, tidak hanya yang wajib-wajib saja, namun ibadah-ibadah sunnah juga bisa kita kerjakan. Tidak hanya yang haram-haram saja yang kita tinggalkan, namun juga yang makruh-makruh kita hindari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.